Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Darlianti, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor. Bersama saya dan teman-teman saya sesama CGP Angkatan 7 juga. Yang pertama adalah Ibu Mela Hendrani, SPD, lalu Bapak Ahmad Tahyat, Eskom, dan Ibu Nuri Nuriada Radea, SSI, MPD. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kami CGP Angkatan 7 akan melakukan aksi nyata pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, aksi nyata ini dilakukan dalam 3 hari, 3 pertemuan dengan mengajak semua stakeholder sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini. Lalu juga ada perwakilan dari guru, Bu Yati dan Pak Andika, terima kasih. Lalu ada perwakilan dari tokoh masyarakat sekitar. Di sini ada Bapak Aceh dan Bu Ira, terima kasih. Lalu ada perwakilan dari orang tua murid, Bu Dini, perwakilan orang tua murid kelas 12, dan Bapak Rohman, perwakilan orang tua murid kelas 10. Lalu ada Ananda, 2 orang perwakilan dari siswa SMA Negeri 1 Ciamas, yaitu Danis dan Arin. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai acara ini di awal dengan pemaparan singkat atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciamas, Bapak Dadang Krisna, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru beserta guru penggerak Angkatan 7 yang pada saat ini melaksanakan aksi nyata modul 3.2, para tokoh masyarakat, orang tua murid, para guru serta siswa, puji syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini adalah momen yang terbaik kita hadir di sini di dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas guru melalui aksi nyata modul 3.2 di mana bertemakan pemimpin dalam mengelola sumber daya. Ketika kita mengembangkan sebuah lembaga, tentu saja siapapun yang menjadi pemimpin harus paham dan harus mampu menginventarisir harus mengidentifikasi mengenai tujuan ya, misalkan dalam hal modal kita bisa mengidentifikasi nih yang potensi-potensi nih ya. Ada yang misalnya di sini sebagai kita nih punya kepala sekolah, kemudian ada yang juga ada yang sudah sama Apa arung jeram gitu? Kita bikin bendungan bisa bikin udah malam yang belumnya kita bikin sosial, kita bisa melihat tapi di sini banyak instansi yang kita bisa ajak dalam hal kerja sama. Contohnya yang kemarin ya dalam hal PMI ya, kita sama PMI ini di sini adalah kita vaksinasi, lingkungan kesehatan, kemudian donor darah dan lain sebagainya. Gak cuma di PMI saja kita kerjasama, tapi kita juga bekerjasama dalam hal dengan BJB. Contohnya anak punya tabungan ya di BJB. Nah, kemudian kita juga kemarin yang kasih OJK sama kayak dari kalau dari tadi lingkungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan diskusi kita di pertemuan yang kedua, yaitu hari ini adalah hari Selasa tanggal 30 Mei. Terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua, yang saya hormati perwakilan guru, kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat, dan yang Ibu cintai Ananda murid ya, perwakilan. Hari ini sesuai dengan
sesuai dengan jadwal kita adalah kita akan melaksanakan diskusi secara berkelompok. Sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya brainstorming mengenai 7 model atau aset yang kita identifikasi secara bersama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Nah, berkaitan dengan kegiatan hari ini, kita akan melakukan diskusi yang akan dipimpin oleh Bu Nuri sebagai pemimpin diskusi, kemudian pun akan dibantu oleh Pak Ate. Nah, untuk mengidentifikasi di sini, silakan Bapak Ibu untuk mengeksplorasi atau menyampaikan hasil identifikasi yang sudah Ibu peroleh mengenai diskusi kita kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Nuri. Kepada Ibu Nuri dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya juga Ananda, Danis, dan Alin, izinkan saya memimpin kegiatan diskusi ini. Kita akan mulai identifikasi aset SMA Negeri 1 Ciamas serta pemanfaatannya untuk sekolah kita. Kita mulai dengan modal yang pertama, yaitu modal manusia. Modal atau aset manusia ini kami persilahkan dari peserta rapat hari ini untuk menyampaikan identifikasi aset berikut strategi pemanfaatannya. Saya mulai dari Bapak Ibu Guru dulu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama di modal manusia ya, aset yang berkaitan dengan SDM. Sebetulnya memang kalau misalkan kita eksplorasi cukup banyak aset-aset SDM yang kita punya. Mungkin yang ada terbayang di saya, yang pertama dari segi guru, ya di kita itu gurunya sudah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1, kemudian ada yang juga S2 ya. Ditambah lagi dengan adanya guru-guru juga yang sudah ditunjang dengan PPG yang sudah tersertifikasi. Kemudian ada juga guru-guru yang sudah masuk kategori sebagai CGP ya. Nah, itu menjadi modal yang cukup baik dari segi SDM di sekolah kita. Baik, terima kasih Pak Andika atas penyampaian masukan mengenai aset manusia. Untuk strategi pemanfaatannya bagaimana Pak? Untuk pemanfaatannya kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak ini. Kemudian kita bisa mengoptimalkan pemberdayaan SDM yang ada di dalam untuk memunculkan hal-hal baik, hal-hal bagus dari sekolah kita. Jadi kalau kata kuncinya ya kolaborasi dan itu tadi pemberdayaan SDM. Baik. Baik, terima kasih Pak Andika. Sudah kami catat di sini. Bu Ipo terima kasih. Jadi untuk modal manusia seperti disampaikan oleh Pak Andika, di sekolah kita ini guru-gurunya sudah memenuhi kualifikasi dari segi pendidikan ya. Ada yang sudah S1 semuanya, kemudian ada juga sudah sekian persen sudah S2 dan 60% guru sudah bersertifikasi. Untuk strategi pemanfaatannya yaitu berkolaborasi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Untuk Bu Yati bagaimana? Ada catatan tambahan atau masukan mengenai modal aset manusia? Tadi sudah disampaikan sama Pak Dika bahwa kita itu berkolaborasi untuk kegiatan apapun, atau kalau bisa memulai untuk bekerja sama dalam menciptakan praktik baik. Oh iya. Ya, jadi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh suatu guru itu bisa dicoba diimbaskan atau berbagi ya Bu ya. Betul. Berbagi dengan guru yang lain supaya praktik baik yang sudah dilaksanakan itu guru yang lain juga bisa menerapkan implementasikannya di kelasnya masing-masing. Terima kasih Pak Andika dan Bu Yati. Berikutnya yaitu modal finansial. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan apa itu modal finansial? Mangga silakan Ibu Ira. Kalau untuk dari asetnya sendiri ya Pak ya, untuk modal finansial itu kan ada salah satunya dari UMKM ya. Kita bisa memanfaatkan dari segi UMKM untuk mendapatkan pendapatan sekolah. Itu bisa berupa pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi bagaimana caranya
membuka peluang usaha kecil atau membuat produk sehingga mereka bisa berjualan dari modal yang ada gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ira. Baik, kita akan beralih ke modal atau aset sekolah yang berikutnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat. Ya, Ibu Dini, silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan sedikit memberi masukan mengenai modal agama dan budaya. Itu terkait pemanfaatan sanggar seni tari sebagai upaya pelestarian tari daerah. Di sini kita perlu membangun kerjasama dengan sanggar tari untuk pelestarian tari daerah, mengingat di SMA 1 Ciamas ini potensi di bidang seni cukup baik, di mana siswa-siswanya sudah banyak mendapat penghargaan. Intinya kita lebih intens lagi dalam menjalin kerjasama dengan sanggar-sanggar seni tari khususnya yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya di sekitar Ciamas. Ya, baik, terima kasih Bu Dini. Jadi kalau saya lihat ini adalah modal agama dan budaya ya. Bagaimana kita memanfaatkan tokoh budaya, dalam hal ini tokoh yang memiliki sanggar seni tari untuk pelestarian seni daerah. Ini berdampak juga pada pemanfaatan bagaimana bisa membantu siswa-siswi kita untuk yang punya potensi di bidang seni untuk memaksimalkan potensinya, mengikuti kejuaraan dan sebagainya. Terima kasih Bu Dini atas pendapatnya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Berikutnya adalah modal lingkungan dan alam yang akan kita identifikasi. Mungkin dari Bapak atau Ibu atau Ananda ada yang mempunyai atau sudah mengidentifikasi mengenai modal lingkungan ini? Oke, Danis, silakan. Sebelumnya terima kasih Ibu, dibuka doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari modal lingkungan alam yang kita punya, melihat lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Ciamas ini kan ada aliran sungai gitu ya. Nah, dari sini saya terpikir apa kita bisa membuat pembangkit listrik tenaga air gitu. Nah, dengan ini juga kan kita artinya bisa menghemat dari aset finansial tadi yang sudah dibahas gitu ya Bu. Itu sih mungkin. Ya, terima kasih kepada Danis. Betul sekali, karena kita di sebelah sekolah kita itu ada aliran sungai yang bisa kita jadikan sebagai kekuatan. Di sini pemanfaatannya adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya, terima kasih Danis. Oke, kepada Bapak Ibu, apakah ada selanjutnya yang ingin mengidentifikasi mengenai modal lingkungan atau alam? Oh iya, silakan Alin. Baik, sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Menurut saya, dengan adanya sungai di SMA Negeri 1 Ciamas ini, kita bisa menggunakan sungai ini untuk membangun ekosistem alam juga, yaitu dengan keramba ikan. Seperti yang kita ketahui, sungai di SMA Negeri 1 Ciamas ini bisa layak untuk dijadikan keramba ikan untuk kita memelihara ikan. Berbagai macam ikan bisa kita pelihara di SMA Negeri 1 Ciamas, digunakan untuk untuk memelihara ikan agar lebih terciptanya ekosistem yang lebih baik, lalu juga adanya untuk melindungi ikan-ikannya juga gitu. Menurut saya begitu. Luar biasa, terima kasih Alin atas pengidentifikasiannya. Ya, benar sekali, kita mengidentifikasi kekuatan sungai ini. Oke, ada lagi mungkin? Tidak ada. Baik Bapak Ibu semuanya, peserta rapat hari ini kita masuk ke dalam sesi yang terakhir untuk modal politik. Untuk modal politik dipersilahkan ada yang ingin menyampaikan mengenai aset dan strategi pemanfaatan untuk modal politik. Silahkan. Baik, saya. Pak Oman, silahkan Pak Rahman. Baik, terima kasih ibu-ibu dan bapak guru yang hebat. Untuk modal politik ya, saya melihat aset di sekolah kita. Saya melihat bahwa anak-anak itu banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, kemudian juga kedinasan mungkin ya. Jadi itu merupakan aset yang sangat bagus sekali bagi sekolah SMA Negeri 1 Ciamas ini. Kemudian strategi pemanfaatannya mungkin diadakannya kegiatan-kegiatan expo ya, expo, kemudian juga mengundang kakak kelas yang telah
diterima di perguruan tinggi negeri, khususnya untuk memberikan semacam penjabaran atau pemaparan tentang bagaimana mereka berkuliah di perguruan tinggi tersebut, kemudian supaya anak-anak atau adik-adiknya itu bisa lebih tertarik lagi, termotivasi untuk melanjutkan kuliah gitu ya. Dan mungkin juga sekolah bisa menerima mahasiswa yang PPL gitu ya, atau mungkin maksud saya KKN dan sebagainya gitu ya. Itu kan merupakan suatu pemanfaatan yang sangat strategis yang memungkinkan sekolah kita akan lebih baik lagi, lebih banyak lagi lulusannya akan kuliah khususnya di sekolah di perguruan tinggi negeri, dan itu akan memberikan nilai yang sangat bagus bagi sekolah kita. Saya rasa seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Oman atas masukannya. Jadi di sini untuk modal politik, siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan ini akan membuka gerbang bagi adik-adik kelasnya untuk bisa diterima lebih banyak pada saat penerimaan mahasiswa baru ya Pak Oman ya. Betul sekali. Ada lagi tambahan untuk politik, Ibu Yati, dipersilahkan. Kalau untuk politik, tadi melihat bahwa kepala sekolah kita itu selain sebagai anggota MKKS juga beliau sebagai pengurus MKKS. Nah, dalam hal ini pemanfaatnya kepala sekolah menjadi pengurus MKKS itu pengurus yang aktif gitu, sehingga biasanya untuk pengurus itu informasi itu mendapat informasi lebih awal sehingga bisa disosialisasikan lebih awal ke kita, sehingga kita kalau dibilang bisa lebih dulu gitu untuk ini dan bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan dan diprogramkan sebelum informasi itu disosialisasikan. Baik, terima kasih Bu Yati. Jadi kepala sekolah kita karena di sini sebagai pengurus MKKS ini merupakan aset ya. Iya. Dalam pemanfaatannya kita memperoleh informasi ataupun kebijakan terkait di bidang pendidikan lebih awal, dan tentunya ini akan mengakomodir kepentingan warga sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan diskusi mengenai identifikasi 7 aset atau modal yang sekolah kita miliki dan lingkungan sekitar. Ini akan kita rangkum di dalam sebuah laporan yang nantinya akan kita sampaikan. Kita akan mengadakan pertemuan di hari Rabu ya, di hari Rabu tanggal 31 Mei. Dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di dalam pertemuan yang ketiga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ipo, Ibu Mela, dan Pak Ahmad Tahiyat yang sudah menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kita mengenai 7 aset atau modal yang ada di sekolah kita dan daerah sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita ini memiliki keberagaman aset dan modal. Nah, sehingga ketika setelah kita mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah maupun daerah kita dapat memanfaatkannya untuk menjalankan program sekolah dan menggunakan sumber daya tersebut secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, mungkin ada tambahan atau hal yang terlewat mengenai paparan 7 aset tadi. Saya berikan waktu dari seluruh peserta yang hadir di sini, mungkin ada tambahan yang terlewat, kami persilahkan. Ada tambahan nggak? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat tadi dari rincian aset yang sudah diidentifikasi dan setiap modal itu sudah sangat rinci ya Bu ya. Di situ sudah sangat jelas dan poin-poinnya juga sudah bagus. Cuma di sini saya mau menanyakan, idealnya ketika kita untuk pengembangan instansi yang mendukung sama visi misi sekolah itu kan 7 aset atau 7 modal itu harus berjalan secara bersamaan gitu ya. Idealnya itu akan sangat luar biasa apabila 7 aset itu bisa berjalan secara bersamaan. Ini misalkan ketika 7 aset itu
ada beberapa aset yang tidak bisa berjalan, kira-kira aset mana dulu yang harus didahulukan supaya program atau pengembangan itu tetap bisa tercapai gitu. Ada salah satu modal di situ yang error lah gitu, apa dilihat dari manusianya atau ininya, kira-kira mana dulu, karena kita secara di lapangan juga kita mengetahui ada beberapa yang sedikit memang butuh support yang ini, bagaimana menurut yang lebih diinginkan. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Yati. Baik, saya ulang pertanyaannya Bu Yati ya. Jadi pertanyaan dari Bu Yati, ketika 7 aset ini idealnya kan harus ketika kita bisa mengoptimalkan seluruh aset ini berjalan semuanya beriringan atau bersamaan. Jika ada kendala, misalnya ada beberapa aset yang tidak berjalan dengan baik, apa yang harus kita prioritaskan, aset apa yang harus kita prioritaskan supaya program atau kegiatan itu bisa terus berjalan sesuai dengan target yang kita harapkan. Mungkin ada tanggapan dari Ibu dulu, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Yati atas pertanyaannya. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini jawaban saya ya. Terserah, kami juga baru belajar ya. Jadi di sini bagaimana kami mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang baru. Salah satunya adalah bagaimana kita mencoba merubah sudut pandang kita dalam melihat suatu masalah. Ada pendekatan yang disebut sebagai pendekatan inquiry apresiatif, gitu. Dimana kita melihat apapun yang terjadi kita lihat sisi positifnya dulu. Bahkan katakanlah misalnya gini, kita ini adalah sekolah yang tidak diperhitungkan, katakan ya, murid-murid yang kesini misal yang masuk tuh semua buangan lah atau yang bandel atau apa seperti itu. Tapi sebagai seorang guru yang merupakan pemimpin pembelajaran, kita harus mencoba melihat dari sisi inquiry apresiatif. Nah, disinilah kami belajar mengelola atau menghadapi masalah itu dengan melakukan tahapan-tahapan yang disebut dengan sebagai tahapan bagja. Jadi mulai dari buat pertanyaan, kita bikin dulu nih bersama-sama ya, semua komponen sekolah gitu ya, kita buat dulu pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Ada tahapan-tahapan buat pertanyaan, lalu buat yang berikutnya apa kayaknya? Atur eksekusi. Atur eksekusi terakhir ya. Nah, dari ambil pelajaran. Nah, jadi buat pertanyaan nih misalnya kita ingin membuat atau kita menghadapi suatu masalah bahwa peserta didik di sekolah itu katakanlah sumber daya manusianya kurang atau bahkan tidak baik gitu ya. Tapi kita mencoba melihat dari tahapan kelima itu apa yang bisa kita kembangkan. Jadi bukan berarti bahwa kalaupun ada 1, 2 atau bahkan 7 modal sekalipun yang tidak bisa terpakai gitu ya, kami ditanamkan untuk mencoba melakukan pendekatan inquiry apresiatif tadi, melihat sisi positif, berpikir positif, dan mencari jalan keluar bersama-sama melalui pendekatan bagja tadi. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Bu Yati, pertanyaannya sungguh bagus sekali ya, dimana ketika kita mengidentifikasi 7 modal aset, ketika kita ingin membuat sebuah program ternyata ada aset yang kita menjadi kekurangan ya. Fokus kita adalah ketika kita ingin membangun sekolah ini, kita fokus pada mengidentifikasi kekuatan. Ketika misalkan, contoh misalnya, kita membuat sebuah program di mana sampah lah ya, sampah itu kalau kita tanya, sampah itu kekuatan atau kekurangan? Ketika ditanya pasti ada yang bilang itu adalah kekurangan. Tapi juga ada yang bilang kalau kita misalkan bisa melihat sampah itu dari kekuatan, maka itu bisa menjadikan pengembangan sekolah kita. Contohnya seperti apa? Kita melihat sisi kekuatannya saja. Nah, bagaimana Bu dengan sisi kelemahan yang muncul? Misalkan ketika kita ingin membuat sebuah program tapi tidak ada dananya. Nah, kita fokus pada kekuatan tersebut. Nah, itulah tantangan kita ketika kita harus memenuhi kekurangan yang ada. Ya, tetapi kita tetap berpikir positif dan optimis ketika kita sudah melihat sebuah kekuatan yang dimiliki sekolah kita, fokuslah pada kekuatan itu. Jangan fokus pada kekurangan yang ada. Kita fokus pada kekuatan, membuat perencanaan atau program untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan tersebut.
Gimana caranya supaya bisa berhasil? Tentu di sini memerlukan yang pertama, komunikasi. Semua stakeholder atau komponen ekosistem sekolah harus bisa bekerja sama di dalam membuat perencanaan tersebut, ya. Kemudian selain komunikasi apa? Jelas kita harus berkolaborasi dalam sebuah kegiatan. Tidak mungkin kita melakukan perencanaan tetapi tanpa melakukan action. Nah, disitulah tantangan kita di dalam membangun sebuah kekuatan menjadi sebuah perwujudan program di sekolah. Nah, disitulah yang penting adalah tujuan kita sama. Tujuan kita apa? Berdasarkan visi dan misi sekolah. Insya Allah ketika kita punya komunikasi yang satu arah, kemudian kita punya tujuan yang sama, dan kita sama-sama mau berkolaborasi mensukseskan kegiatan tersebut, insya Allah ada jalannya. Seperti itu. Sekian, mungkin seperti itu aja jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ipo, Ibu Mela, dan Pak Ahmad Tahiyat yang sudah menyampaikan kesimpulan hasil. Ibu semuanya, terima kasih. Kita sudah berhasil mengidentifikasi 7 aset atau modal yang ada di sekolah kita, berikut daerah sekitarnya. Mudah-mudahan hasil identifikasi ini dapat kita gunakan sebagai kekuatan untuk kita menjalankan program-program berikutnya ke depan dalam rangka pembelajaran yang berpihak kepada murid dan meningkatkan tentunya kualitas mutu sekolah kita. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya di perencanaan program yang berpihak kepada murid. Tentunya nanti akan mewakili, mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid itu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh partisipasinya. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.